Berikutnya adalah kewajiban, tanggung jawab, dan larangan yang ada di toko bebas bea. Tentunya sebagai orang yang mendapat fasilitas dari pemerintah berupa fasilitas penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor, ya tentunya harus ada kewajiban dan tanggung jawab atas barang maupun atas tata kelola yang ada di dalam lingkungan toko bebas bea. Nah, kewajiban pengusaha TBB itu secara umum hampir sama dengan persyaratan kewajiban-kewajiban pada tempat penimbunan berikat lainnya, yaitu kewajiban memasang tanda nama perusahaan, menyediakan ruang kerja dan sarana untuk pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan, kemudian membuat laporan bulanan, kemudian di gudang harus bisa dilakukan pemisahan penimbunan antara barang impor dan berasal dari dalam daerah pabean, sehingga memudahkan bagi bea cukai melakukan kontrol secara fisik, ya, di samping kontrol secara elektronik. Kemudian harus mendayagunakan IT inventory memudahkan bea cukai melakukan kontrol atas mutasi barang yang ada di dalam TBB. Bisa dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Kemudian harus memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPP PKC apabila di situ menimbun barang kena cukai. Misalnya menimbun MMA yang lazim, ya, menimbun minuman mengandung etil alkohol. Kemudian menyediakan sarana untuk sistem komputer pelayanan, artinya memberikan sarana untuk kepentingan pertukaran data dengan sistem komputer pelayanan yang ada di bea cukai. Nah, berikutnya adalah apabila ada update terkait dengan data-data yang ada di dalam perizinan sebagai toko bea, maka apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perubahan. Nah, kemudian di sini harus melakukan pencacahan atas barang yang ditimbun di ruang penyimpanan minimal 1 tahun sekali. Nah, apabila pengusaha TBB akan mengakhiri masa atau akan melakukan pencabutan karena tidak menyelenggarakan lagi, maka dia mengajukan permohonan pencabutan misalnya. Dan berikutnya adalah menyelenggarakan pembukuan terkait dengan barang-barang yang dimasukkan ke dalam TBB, baik itu barang yang berasal dari luar daerah pabean maupun barang yang berasal dari dalam daerah pabean. Tujuannya adalah agar nanti dapat dilakukan pemeriksaan pembukuan berupa audit atau untuk kepentingan monitor evaluasi. Yang berikutnya adalah kewajiban menyimpan dokumen yang terkait dengan impor ekspor maupun dokumen terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang untuk tujuan daerah pabean itu dalam jangka waktu 10 tahun. Ya, setiap dokumen harus disimpan 10 tahun. Kemudian menyerahkan dokumen dalam rangka pemeriksaan pabean atau pajak misalnya. Jadi pada saat ada pemeriksaan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bea cukai maupun pajak maupun gabungan bea cukai dan pajak, maka setiap dokumen yang diminta oleh anggota tim itu wajib diserahkan oleh pengusaha yang ada di TBB. Kemudian meneliti dan mendata orang yang membeli di TBB, artinya pengusaha harus memastikan bahwa orang yang berbelanja di toko bebas bea yang dimilikinya itu merupakan orang yang berhak berbelanja di toko bebas bea, baik yang ada di lingkungan ke bandara udara atau pelabuhan utama internasional maupun di downtown atau dalam kota. Kemudian melekati barang kena cukai yang dijualnya dengan label tanda pengawasan cukai. Nah, itu merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pengusaha toko bebas bea. Kemudian penelitian terhadap pembelian barang itu dapat dilakukan terhadap orang yang beli barang tentunya
tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang yang membeli barang di toko bebas itu merupakan orang yang berhak, ya. Seperti yang saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwa orang yang berhak itu bisa dibedakan di lingkungan bandar udara atau pelabuhan utama internasional dan di dalam kota. Tentunya pada saat melakukan penelitian itu juga berlaku sama, ya, dicocokkan. Misalnya untuk TPP yang ada di lingkungan bandara atau pelabuhan utama, tentunya mencocokkan antara paspor dan boarding passnya dan memastikan bahwa boarding pass itu untuk penumpang yang tujuannya adalah luar daerah pabean, ya. Di situ nanti boarding pass kan beragam tuh, ada paspor, ada boarding pass. Nah, boarding pass harus bisa dipastikan bahwa merupakan boarding pass untuk pesawat tujuan luar daerah pabean. Kemudian untuk BKC yang memastikan bahwa BKC tidak melebihi batas BKC yang dibawa oleh penumpang atau bawa barang awak sarana pengangkut. Ada batasan maksimalnya untuk barang penumpang, ya. Kemudian untuk pembelian TPP di dalam kota, nah ini tentunya nanti akan dicocokkan dengan yang namanya kartu kendali, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, ada kartu kendali di situ. Nah, nanti juga ada di toko bebasnya di dalam kota ada pencocokan sidik jari di situ, karena di dalam sistem yang ditanamkan di dalam sistem aplikasi yang digunakan TPP itu dikombinasikan dengan aplikasi sidik jari untuk memastikan bahwa orang yang berbelanja di toko bebas dalam kota adalah merupakan orang yang berhak, ya. Kemudian memastikan bahwa pembelian barang kena cukai tidak melebihi jumlah yang ditentukan. Nah, sementara untuk ya orang yang berbelanja di toko bebas dalam kota yang merupakan orang yang akan berangkat kembali ke negara asalnya, itu dilakukan dengan cara sama kombinasi yang menyocokkan antara boarding pass, kemudian paspor, dan juga merekam sidik jari. Nah, kalau misalnya boarding pass belum ada, setidaknya ada tiket di situ, ya, tiket, paspor, tiket, dan sidik jari di sini, ya. Beda, walaupun merupakan penumpang suatu maskapai yang akan keluar negeri, ini ada tambahan satu. Kalau tadi yang ada untuk TPP yang ada di bandara tadi hanya menyocokkan boarding pass, paspor. Kemudian kalau untuk yang orang yang akan berangkat keluar dari pabean belanja di toko bebas dalam kota, ada tambahan merekam sidik jarinya di situ. Itu merupakan cara melakukan penelitian terhadap orang yang berhak membeli barang di toko bebas bea. Kemudian ada pendataan nih, tadi kalau ada tadi penelitian terkait siapa yang beli, sekarang ada kewajiban lagi terkait dengan pendataan terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh orang yang membeli di dalam TPP, data untuk orang yang melakukan pembelian di TPP. Ini dicatatkan di dalam sistem yang disebut dengan sistem IT inventory. Di situ data-data terkait pembeli dicatat di situ, ya. Nah, mungkin barangkali sekarang sudah connect antara data yang ada di dalam paspor dengan IT inventory. Mudah-mudahan kalau belum, berarti dilakukan pencatatan secara manual di situ. Di situ ada identitas warga negara, nama, nomor paspor, boarding pass, nomor tiket, waktunya kapan berangkat, kemudian jenis barangnya berapa, waktu transaksinya juga dicatat, ya. Itu kurang lebihnya, ya, dicatat di dalam pendataan untuk pembelian barang. Nah, termasuk juga nanti kegiatannya dilakukan khususnya untuk di dalam kota nih, ya, untuk melakukan pemotongan kuota pada kartu kendali. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa di dalam kartu kendali itu terdapat jumlah pembatas kuota yang diberikan untuk melakukan pembelanjaan di toko bebas bea dalam kota. Nah, pada saat belanja nanti tentunya dilakukan pemotongan di kartu kendali sampai batas maksimal yang boleh dilakukan pembelian di toko bebas bea. Nah, sekarang apa tanggung jawab dari pengusaha TPP?
Nah, secara umum pengusaha TBB bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, PPN, PPNBM maupun PPh pasal 22 yang terutang atas barang yang berada atau yang seharusnya berada di toko bebas bea. Ya, artinya di sini ada yang berada dan seharusnya ada itu begini. Barang yang dimasukkan menjadi ke dalam ruang penyimpanan toko bebas menjadi tanggung jawab pengusaha, sehingga apabila itu seharusnya ada di gudang ternyata nggak ada, maka dia harus bertanggung jawab. Itu yang disebut dengan seharusnya berada. Misalnya berdasarkan pemeriksaan pembukuan atau audit yang dilakukan oleh bea cukai, itu sisa barang yang di gudang itu seharusnya ada 100. Ternyata pada saat pemeriksaan ternyata kedapatan 50. Nah, ini yang disebut dengan seharusnya ada berdasarkan catatan pembukuan. Ya, kalau tidak ada nanti ada sanksi tentunya. Jadi secara prinsip pengusaha itu wajib mempertanggungjawabkan atas bea masuk dan pajak-pajak lain yang melekat pada barang impor maupun barang asal dalam daerah pabean. Itu karena ada hak negara di situ, sehingga atas hak negara yang melekat pada barang itu menjadi tanggung jawab pengusaha toko bebas bea, karena ini merupakan konsekuensi fasilitas fiskal yang diberikan kepada pengusaha toko bebas bea. Ya, kalau terdalam konteks impor misalnya melekat bea masuk di situ, ada pajak dalam rangka impornya. Walaupun yang barang ini merupakan milik pengusaha TBB, tetapi negara punya hak berupa apa? Bea masuk. Negara memastikan bahwa barang ini nanti akan didistribusikan kepada orang yang berhak. Kalau didistribusikan kepada orang yang berhak, negara nanti berhak mengambil haknya. Misalnya nanti hilang, ternyata diambil atau dijual ke pihak yang tidak berhak. Negara nanti punya hak untuk mengambil bea masuk dan pajak-pajak lainnya. Nah, pengusaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab bea masuk dan pajak-pajak ini dalam hal tentunya telah dijual kepada orang berhak atau misalnya musnah tanpa sengaja. Musnah tanpa sengaja tentunya perlu pembuktian nanti. Tidak bisa klaim dari yang bersangkutan tanpa sengaja ini tidak disertai dengan bukti. Nanti harus ada bukti pendukung-pendukungnya yang terkait. Kemudian barang-barang dalam TBB ini telah diekspor kembali. Nah, ini sudah berarti gugur tanggung jawabnya. Atau telah dipindahkan ke tempat toko, ke tempat penimbunan pabean. Misalnya karena sudah melewati batas tertentu setelah dicabut. Kemudian telah dipindahkan ke gudang berikat sebagai pemasok nih ya. Ini konteksnya adalah toko bebas bea ini dipasok oleh gudang berikat khusus TBB, namun karena ada rusak atau tidak cocok dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan ke gudang berikat, tentunya tanggung jawab bea masuknya dan pajak-pajak menjadi hilang. Atau telah dipindahkan ke tempat lain dalam daerah pabean, sama dengan gudang berikat dalam hal ada retur, pengembalian atau reject. Karena tidak sesuai spesifikasi atau rusak dikembalikan ke pemasok asalnya. Yang berikutnya adalah telah dipindahkan ke toko bebas bea lainnya. Di sini ada perpindahan tanggung jawab dari perpindahan toko bebas bea asal ke toko bebas bea lainnya. Nah, yang terakhir adalah dimusnahkan dengan pengawasan dari pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai. Itu bisa membebaskan pengusaha dari bea masuk dan pajak lainnya. Nah, larangan yang ada di yang harus dipatuhi oleh pengusaha TBB adalah memasukkan barang larangan impor ke toko bebas bea. Simpel ya, tidak memasukkan barang larangan yang termasuk dalam kategori lartas impor ke toko bebas bea. Demikian adalah merupakan kewajiban, tanggung jawab, dan larangan bagi pengusaha di toko bebas bea.